Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, dan selamat datang di channel 040 Cinema. Seorang pria bernama Sedat terlihat sedang menulis sebuah cerita kelam yang dia alami dahulu tentang kematian istrinya, kegagalannya menjaga anaknya, dan kisah mengerikan tentang adiknya bernama Kader yang menikah dengan sahabat baiknya dari kecil bernama Orhan. Kilas balik cerita Sedat dimulai dengan Orhan yang merupakan atasan di sebuah pabrik memecat bawahannya bernama Halil. Orhan tidak bisa memaafkan kelakuan Halil yang sering ketahuan merokok saat bekerja karena membahayakan area gedung. Waktu itu Halil memohon belas kasihan kepada Orhan agar tidak dipecat karena dirinya mempunyai banyak hutang ke bank. Tapi Orhan tetap pada keputusannya. Sedat datang dan berbicara kepada Orhan agar mempertimbangkannya kembali. Malamnya Orhan menceritakan kejadian di pabrik kepada istrinya bernama Kader. Kader lalu mencoba untuk menenangkan Orhan dan mengajaknya ke sebuah pohon di mana banyak kenangan indah tentang mereka berdua. Kader lalu bercerita ia sedang mengandung dan akan memeriksakan diri ke dokter besok pagi bersama kakaknya Sedat. Di sisi lain, pada malam itu juga Halil yang sudah berputus asa lalu nekat untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri. Besoknya, istri Halil meraung kesedihan di depan pabrik. Ia tidak terima dengan kematian suaminya dan menyalahkan Orhan atas kejadian ini. Ibu itu lalu mengutuk Orhan agar ditimpa kemalangan. Orhan lalu menelepon Sedat dan menceritakan kejadian di pabrik pagi ini. Sedat yang sedang bersama Kader dan anak Sedat bernama Muhammad lalu memutuskan untuk putar balik. Tapi secara mengejutkan, sebuah truk datang menabrak mobil mereka. Setelah kejadian itu, Orhan merasa sangat terpukul. Kader masih hidup, tapi sekarang ia takut dengan cahaya lampu dan matahari. Kader juga hilang ingatan, tapi Orhan tetap setia mendampingi Kader. Tidak hanya Kader, Muhammad juga kini hanya bisa duduk di kursi roda. Ia sekarang tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara. Sedat merasa gagal menjadi ayah karena tidak bisa menjaga Muhammad. Setelah kejadian itu, banyak kejadian mistis yang terjadi. Di rumahnya, Sedat secara mengejutkan melihat sebuah tanda misterius. Begitu juga dengan Kader. Saat malam, Kader mendengar suara dari balik sebuah kamar dekat tangga, lalu melihat sebuah sosok mengerikan. Orhan lalu datang dan menenangkan Kader. Orhan merasa ada yang tidak beres. Ia lalu bergegas melakukan sebuah ritual di rumahnya. Hubungan Orhan dan Sedat kini menjadi semakin suram. Orhan tidak mau lagi menyapa Sedat dan terus menyalahkan Sedat atas kecelakaan itu. Kader di rumahnya terus berusaha mengingat ingatannya dengan kata-kata yang diberikan Orhan. Kader mengelilingi rumahnya, lalu ia menemukan sebuah jimat di sana. Dan tiba-tiba Kader merasa ketakutan, lalu mengacak-acak isi kamarnya. Tak lama Orhan datang dan menenangkannya. Orhan lalu melihat sosok dirinya bersama dengan ibunya yang bersimpah darah di luar rumah. Orhan merasa dia diganggu, lalu ia melakukan sebuah ritual kembali. Kali ini ia menguburkan seekor kerbau yang dikubur dengan sebuah jimat. Lalu Orhan merapalkan mantra ke foto Kader. Tak lupa, Orhan juga merapalkan mantra ke foto orang tuanya. Orhan lalu datang ke rumah orang tuanya dan menyimpan jimat itu di balik cermin. Orhan tidak ingin hal yang mengerikan terjadi kepada orang tuanya. Di suatu malam, Orhan mengajak Kader ke sebuah pohon di mana banyak kenangan mereka berdua. Tapi di tengah jalan, Orhan tiba-tiba menghilang dan Kader melihat sosok Orhan dikelilingi banyak mayat. Tapi semua itu hanya mimpi. Di sisi lain, Sedat juga bermimpi buruk. Ia melihat ibunya di kursi roda dengan wajah yang menyeramkan. Dan sosok adiknya
lalu datang menghampiri. Besoknya Sedat menemani anaknya Muhammad menggambar. Lalu Sedat mendengar suara ketukan pintu dari luar. Saat ia hampiri tidak ada siapa-siapa di sana. Sedat lalu kembali dan ia dibuat kaget karena tiba-tiba putranya bisa berjalan dan menggambar sebuah sosok perempuan yang menyeramkan di sebuah dinding. Sedat tidak mengerti dengan apa yang dia alami. Teman Sedat lalu menyadari perubahan sikapnya. Sedat lalu menceritakan semuanya. Temannya lalu menyarankan untuk mendatangi orang pintar bernama Hodja Faisal. Sedat yang sudah pasrah lalu mendatangi Hodja Faisal bersama dengan Muhammad. Hodja lalu menerawang dan melihat sosok Sedat dan Muhammad sedang dalam pengaruh jin. Jin itu telah menuntun Sedat agar bisa bertemu dengan Hodja. Hodja lalu bilang, jin itu ingin memberikan sebuah tugas untuk Sedat. Sedat lalu menanyakan tugas seperti apa, tapi Hodja tidak mengetahuinya. Tapi Hodja besok akan mendatangkan kenalannya ke sini, dan Sedat harus kembali lagi ke sini bersama Muhammad besok. Malam pun tiba. Di rumah orang tua Orhan, ibunya tiba-tiba terbangun. Ia terlihat seperti kesurupan dan berjalan ke kamar mandi lalu mengambil jimat yang ditaruh Orhan, mengguntingnya lalu membuangnya. Di lain sisi, Kader semakin membaik. Saat Orhan pulang, ia melihat Kader sangat cantik. Mereka lalu tak kuat membendung rasa cintanya dan melakukan sebuah hubungan suami istri. Orhan terlihat sangat bahagia. Besoknya Orhan terlihat gembira. Orhan kini sadar atas sikapnya selama ini kepada Sedat. Orhan lalu meminta maaf dan mengajaknya untuk makan malam bersama. Sesuai janji, Sedat kembali menemui Hodja yang kini bersama kenalannya. Ibu itu lalu merapalkan mantra. Dia menerawang dan melihat sosok jin yang mengerikan. Ia juga melihat sebuah rumah dan seorang wanita. Hodja lalu memperlihatkan sebuah jimat. Dia berkata, malam ini tunggulah dari malam sampai subuh. Sedat akan mendapatkan sebuah petunjuk. Akan ada sebuah rumah yang harus ia datangi dan membakar jimat yang lebih besar dari ini. Sedat akan menyaksikan sesuatu yang dahsyat dan mengerikan. Malam pun tiba. Di rumah orang tua Orhan, ibunya lagi-lagi kesurupan. Di luar rumah, ia tiba-tiba mengambil sebuah batu besar, lalu menghampiri suaminya dan membunuh suaminya dengan batu tersebut. Orhan lalu terbangun dan menyadari keselamatan orang tuanya. Orhan bergegas mendatangi kediaman orang tuanya. Sesampainya di sana, ia melihat ayahnya sudah mati di kamarnya. Ia mencari ibunya dan menemukan ibunya sudah meninggal di luar rumah. Di sisi lain, Sedat terpikir tugas yang diberitahu oleh Hodja. Ia terbangun malam dan mendengar suara ketukan ember bersama dengan gerakan tangan Muhammad. Seketika ibunya datang dari balik pintu dan berkata, "Selamatkan adikmu Kader." Sosok ibunya lalu menghilang. Sontak Sedat kaget dan mengetahui ini adalah petunjuknya. Bergegas Sedat datang mendatangi rumah Orhan. Suasana mencekam terasa sesampainya di sana. Sedat memanggil-manggil nama Orhan dan tak ada jawaban. Sedat terpaksa mendobrak pintu rumahnya. Kader berada di sana dan tidak mengenali kakaknya. Kader hanya memandangnya. Tapi janggalnya, Sedat tidak melihat sosok Kader yang terlihat jelas di depan matanya. Kader pun terlihat heran. Sedat lalu melihat jimat mencurigakan di depan sebuah pintu yang tertutup. Ia mendobraknya dan mencium bau busuk dari dalam. Sedat masuk dan betapa kagetnya ia melihat bermacam-macam benda mistis di sana. Kader terus mengikuti Sedat dan semakin bingung dengan semua ini. Sedat lalu menemukan sosok yang terbaring. Saat ia hampiri, di sekelilingnya terdapat baju-baju Kader dan foto-foto mereka. Ia lalu membuka kain yang menutupnya. Sedat sontak kaget melihat jasad adiknya Kader yang sudah membusuk. Sedat melihat jimat yang dikatakan Hodja dan bergegas membakarnya. Dan seketika Kader menjerit. Lalu keluar sosok mengerikan. Kader lalu berubah menjadi mengerikan. Sosok itu lalu mengambil Kader.
Sedat lalu melihat sosok itu. Ia hanya terdiam ketakutan dengan kejadian dahsyat yang ia lihat. Tak lama Orhan datang dan menangis di depan mayat istrinya yang membusuk. Fakta sebenarnya lalu terungkap. Saat kecelakaan, ternyata Kader meninggal. Tapi malam itu juga Orhan membongkar kuburan Kader dan membawanya pulang. Orhan yang tak kuasa menerima kematian istrinya, dengan ilmu hitamnya lalu berhasil mengambil sosok jin secara paksa dari orang tuanya. Jin itu lalu dipaksa menjadi sosok Kader. Orhan memberinya ingatan dan memperlakukan jin tersebut layaknya istri sendiri. Orang tua jin itu mencoba mengambil anaknya kembali, tapi tidak bisa mengalahkan ilmu hitam Orhan. Karena itu orang tua jin tersebut menghasut Muhammad agar Sedat bisa melepaskan anaknya dari sihir Orhan. Dan pada akhirnya orang tua jin itu berhasil balas dendam dengan membunuh kedua orang tua Orhan dan mengambil kembali anaknya. Setelah kejadian mengerikan itu, Orhan menghilangkan jejak. Muhammad berangsur-angsur membaik. Ia bisa berjalan dan kembali bisa berbicara. Dan begitulah cerita yang ditulis Sedat tentang pengalaman mengerikan yang ia alami dahulu. Dan film pun berakhir di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, comment, share. Oke, segitu aja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.